Halo, sahabat kisah inspirasi, pernahkah kamu merasa rindu pada seseorang yang sebenarnya masih ada, tapi terasa sudah sangat jauh? Hari ini, kita akan mendengar sebuah cerita tentang cinta seorang ibu dan penyesalan seorang anak yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin cerita ini juga sedang terjadi di sekitar kita. Ada jenis kesepian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kesepian yang datang bukan karena sendirian, tapi karena ditinggalkan oleh orang yang seharusnya paling dekat. Cerita ini tentang seorang ibu yang memberikan segalanya, dan anak yang baru mengerti ketika semuanya sudah terlambat. Ini bukan dongeng, ini terjadi di suatu tempat, di keluarga yang mungkin mirip dengan kita. Tentang cinta yang terlalu sering dianggap biasa, sampai akhirnya hilang. Ruang tunggu panti Werda Sejahtera berbau antiseptik campur kemenyan. Lantai teraso hijau lumut sudah kusam, dinding cat krem mengelupas di sudut-sudut. Ada 6 kursi plastik berjejer, 3 diantaranya retak. Jam dinding bunyi detiknya keras, seperti menghitung sesuatu yang tidak bisa diulang. Surtini duduk di kursi paling pojok, tangannya keriput memegang tas kain lusuh berisi baju ganti, sarung batik, sisi plastik, dan foto keluarga dalam bingkai kayu retak. Dia tidak menangis, matanya kosong menatap pintu kaca di depan, tempat anaknya Budi sedang mengurus administrasi dengan petugas. Budi berbicara cepat, sesekali mengangguk, sesekali menunjuk kertas, wajahnya datar. Seperti sedang mengurus perpanjangan SIM, bukan menitipkan ibunya sendiri. Surtini ingat pagi ini Budi datang ke rumahnya dengan mobil. Dia bilang ada keperluan penting. Surtini mandi pakai sabun kolek, pakai kebaya coklat lusuh yang biasa dipakai kalau ke pasar. Budi tidak bilang apa-apa soal bau sabun tanah itu. Dia hanya bilang, "Ayo, Bu, cepetan." Selama perjalanan, Budi tidak banyak bicara. Radio menyala, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan. Surtini melihat jalanan lewat kaca jendela. Pohon-pohon rindang, warung kopi pinggir jalan, tukang sayur dorong gerobak, semua lewat seperti film yang sudah pernah ditonton, tapi kali ini terasa asing. "Budi," panggil Surtini pelan. Budi tidak jawab. Matanya lurus ke depan. "Kita mau kemana?" "Sebentar, Bu." Surtini tidak tanya lagi. Dia sudah terbiasa tidak bertanya, sudah terbiasa menunggu penjelasan yang sering tidak pernah datang. Ketika mobil berhenti di depan gedung berlantai 2 dengan papan nama Panti Werda Sejahtera, Surtini baru paham. Dadanya sesak, tapi dia tidak berteriak, tidak marah, hanya duduk diam, menunggu Budi membuka pintu. "Bu, turun." Suara Budi datar, seperti suruhan biasa. Surtini turun pelan, kakinya gemetar sedikit, tapi dia sembunyikan. Dia ikuti Budi masuk lewat pintu kaca, naik tangga, sampai ke ruang tunggu ini. Dan sekarang, dia duduk sendirian, menunggu anaknya selesai mengurus kertas-kertas yang akan membuatnya tinggal di sini. Petugas panti perempuan berkerudung pink, kacamata tebal keluar dari ruangan bersama Budi. Dia tersenyum ramah ke arah Surtini. "Ibu Surtini." "Ya. Selamat datang, kami sudah siapkan kamar untuk ibu." Surtini hanya mengangguk kecil. Budi berdiri canggung di sampingnya. Tangannya masuk kantong celana. "Bu, ini tempatnya bagus. Ibu bakal diurus di sini. Ada perawat, ada teman sebaya. Ibu ndak bakal kesepian." Surtini menatap wajah anaknya, wajah yang dulu kecil, dulu nangis minta susu tengah malam, dulu lari-lari kejar ayam di halaman rumah. Sekarang wajah itu dewasa, tegas, tapi asing. "Budi sibuk, Bu, kerja terus, di rumah nggak ada yang bisa jagain ibu. Ini lebih baik." "Lebih baik," kata itu terdengar seperti alibi. Surtini tidak menjawab, dia berdiri, mengikuti petugas menuju kamar. Kamarnya ada di lantai 2, ujung koridor. Ruangan kecil dengan satu tempat tidur besi, lemari kayu tua, jendela kecil menghadap halaman dalam yang ditumbuhi rumput jarang. Ada satu meja lipat, satu kursi plastik. Dinding putih polos, tidak ada apa-apa. Petugas membuka jendela. "Ibu bisa istirahat dulu, nanti sore makan bareng di ruang makan." "Iya." Surtini duduk di pinggir kasur. Kasur berbau deterjen murah.
Tidak berbau seperti rumah. Budi berdiri di ambang pintu. Bu, saya pulang dulu. Iya, nanti saya kesini lagi. Surtini menatapnya. Kapan? Nanti, kalau ada waktu. Minggu depan, mungkin. Kata itu seperti janji yang tidak perlu ditepati. Budi melangkah mundur. Udah, Bu, istirahat aja. Jangan mikir macem-macem. Pintu ditutup pelan. Surtini duduk sendirian di kamar itu. As kain lusuhnya diletakkan di meja. Dia tidak membukanya. Dia hanya duduk, menatap jendela kecil, melihat langit sore yang mulai jingga. Dia tidak menangis, tapi dadanya berat seperti ada yang menekan dari dalam. Malam pertama Surtini di panti, dia tidak bisa tidur. Kamar sebelah terdengar batuk-batuk, kamar seberang terdengar gumaman orang tua berbicara sendiri. Suara langkah perawat lewat koridor setiap 2 jam, mengecek pintu-pintu. Surtini berbaring telentang, menatap langit-langit. Ada bekas rembesan air di sudut, membentuk pola seperti peta. Dia mengingat langit-langit rumahnya, kayu gelap penuh sarang laba-laba, tapi hangat. Dia mengingat suara jangkrik malam, suara angin lewat celah genteng. Di sini, hanya sunyi yang berbeda. Pagi harinya, Surtini bangun saat ayam belum berkokok, lalu dia ingat, di sini tidak ada ayam. Dia duduk di pinggir kasur, bingung harus ngapain. Biasanya pagi-pagi dia sudah nyalain kompor, rebus air, sapu halaman. Sekarang, tidak ada halaman yang perlu disapu. Perawat ketuk pintu jam 6 pagi, Ibu Surtini, sarapan di ruang makan, iya. Surtini keluar kamar dengan langkah pelan, koridor panjang, cahaya neon putih kekuningan. Pintu-pintu kamar lain mulai terbuka, keluar kakek nenek dengan wajah lelah, berjalan tertatih menuju ruang makan. Ruang makan cukup besar, ada 6 meja panjang, kursi plastik. Sudah ada beberapa penghuni duduk, menunggu. Perawat membagi nasi liwet dalam piring plastik, sayur lodeh, tempe goreng kecil-kecil. Surtini duduk di meja pojok, sendirian. Nenek sebelahnya mencoba nyapa, baru ya, Bak. Surtini mengangguk, anaknya jauh. Surtini tidak tahu harus jawab apa. Anaknya tidak jauh, cuma sejam naik mobil. Api rasanya seperti di ujung dunia, lumayan. Jawab Surtini singkat. Nenek itu tersenyum pahit, sama, anak saya juga, bilanya sibuk. Padahal cuma di Jakarta, tapi nggak pernah datang. Surtini makan pelan, nasi terasa hambar, meskipun dibumbui. Tempe gorengnya keras, dia makan karena harus, bukan karena lapar. Setelah sarapan, penghuni panti bebas melakukan apa saja. Ada yang duduk di teras, lihat-lihat halaman. Ada yang nonton TV di ruang tengah, acara pagi dengan host berisik. Ada yang tidur lagi. Surtini kembali ke kamar. Dia buka tas kainnya, keluarkan foto keluarga. Foto itu diambil 10 tahun lalu, saat Budi baru lulus sekolah menengah atas. Dia pakai seragam putih abu-abu, berdiri di samping Surtini dan suaminya, almarhum Pak Karyo. Mereka berdiri di depan rumah kecil beratap sen, senyum lebar meskipun hidup susah. Surtini ingat hari itu, Budi dapat ranking 5. Dapat piagam, Surtini masak ayam kampung, modal utang ke tetangga. Pak Karyo bilang, anakku pinter, nanti pasti sukses. Budi memang sukses, tapi entah kenapa, kesuksesan itu justru membuat jarak. Surtini simpan foto itu di meja kecil. Dia duduk di kursi plastik, menatap jendela. Hari pertama terasa panjang, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada yang ditunggu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sama saja. Surtini mulai menghafal rutinitas panti. Bangun pagi, sarapan, duduk di teras, makan siang, tidur siang, makan malam, tidur malam. Tidak ada variasi, tidak ada kejutan. Dia mulai akrab dengan beberapa penghuni. Mbah Tumini, nenek dari Klaten yang anaknya kerja di Malaysia. Mbah Karso, kakak bekas tukang becak yang anaknya sudah punya warung besar, tapi nggak pernah jenguk. Mbah Sanem, nenek bisu yang cuma senyum kalau diajak ngobrol. Mereka semua punya cerita yang sama, anak sibuk, anak jauh, anak lupa. Surtini tidak pernah cerita banyak. Dia hanya dengar, kadang ngangguk, kadang diam. Suatu sore, petugas panti, Bu Dwi,
Perempuan berkerudung pink itu datang ke kamarnya. "Ibu Surtini, ada telepon." Jantung Surtini berdegup cepat. Dia ikuti Bu Dwi ke ruang kantor. Di meja ada telepon kabel tua, gagang sudah hitam kusam. Surtini angkat. "Halo, Budi." Suara Budi terdengar jauh, ada suara kendaraan di belakang, seperti dia telepon dari pinggir jalan. "Budi." "Bu, gimana? Udah nak di sana?" Surtini tidak tahu harus jawab apa. "Nak, apa arti nak kalau hati kosong?" "Baik, Budi, bagus, ibu jaga kesehatan, iya, jangan macem-macem, nanti kalau ada apa-apa, petugas bisa hubungi saya." "Kamu kapan kesini?" "Henny sebentar. Lagi sibuk, Bu, proyek lagi banyak, nanti kalau ada waktu, pasti kesana." "Lagi-lagi nanti, Budi, ibu kangen rumah." "Henning lagi, lebih lama, Bu, rumah udah dijual." Surtini merasa dunia berhenti. "Apa? Rumah? Ibu kan udah di panti, rumah nganggur percuma, saya jual, buat modal usaha." Surtini tidak bisa bicara, nafasnya sesak. "Udah ya, Bu, saya meeting bentar lagi, jaga kesehatan." Klik, telepon ditutup. Surtini berdiri mematung, memegang gagang telepon. Bu Dwi lihat dari balik meja, tapi tidak bilang apa-apa. Surtini jalan kembali ke kamar, setiap langkah terasa berat. Rumah dijual, rumah tempat dia lahirkan Budi, rumah tempat Pak Karyo meninggal di teras, peluk dada, senyum terakhir menatap langit. Rumah tempat Surtini habiskan seluruh hidupnya, dijual untuk modal usaha. Surtini masuk kamar, tutup pintu, duduk di kasur. Kali ini, dia menangis, pelan, tanpa suara. Minggu berganti minggu, Budi tidak datang. Surtini tidak telepon lagi. Tidak ada gunanya. Dia tahu jawabannya akan sama sibuk, nanti, lain kali. Dia mulai terbiasa dengan kehidupan panti. Bangun pagi, sarapan bubur kacang hijau atau nasi uduk. Duduk di teras depan, lihat orang-orang lewat di jalan. Kadang ada yang jualan bakso lewat, tukang sayur dorong gerobak, anak sekolah pulang berisik. Surtini hanya nonton. Dia jadi penonton hidupnya sendiri. Mbah Tumini sering ajak ngobrol. "Mbak Tini, anak saya lebaran kemarin janji mau pulang. Cuma transfer uang, bilangnya tiket mahal." Surtini cuma ngangguk, padahal uangnya banyak. Tapi nggak ada waktu. Apa sih susahnya sempetin seminggu buat ibunya sendiri? Surtini diam, dia tidak bisa jawab, karena dia juga tidak tahu. Mbah Karso, kakek tukang becak itu, suka duduk di sebelahnya sambil ngerokok lintingan. Petugas sebenarnya larang, tapi dia nekat. Diam-diam ngerokok di sudut teras. "Duk, anak itu aneh. Waktu kecil nampal terus. Udah gede, malah kabur." Surtini tersenyum tipis. "Mungkin mereka punya dunia sendiri, Mbah." "Dunia apaan?" "Dunia yang bikin lupa sama orang tua." Surtini tidak menjawab. Suatu hari, ada keluarga muda datang jenguk salah satu penghuni. Kakek tua bernama Mbah Wiryo, anaknya, menantunya, cucunya, 3 orang, datang bawa bingkisan, buah-buahan, baju baru. Surtini lihat dari teras. Mbah Wiryo senyum lebar. "Pedang cucu, cium jidat, pobro ram." Ketawa-ketawa, Surtini merasa dadanya sesak. Bukan iri, tapi sakit. Sakit karena tahu, dia tidak akan pernah dapat itu lagi. Setelah keluarga itu pergi, Mbah Wiryo duduk di samping Surtini. Wajahnya berseri, "Rejeki, Mbak. Anak saya rajin datang, sebulan sekali pasti." Surtini tersenyum paksa, "Seneng ya, Mbah?" "Alhamdulillah." "Mbak Tini kapan dikunjungi?" "Belum tahu." Mbah Wiryo ngangguk paham, tapi tidak tanya lagi. Malam itu, Surtini tidak bisa tidur. Dia ingat masa-masa dulu, saat Budi masih kecil. Saat dia kerja serabutan, jadi buruh cuci, buruh setrika, bantu-bantu di warung tetangga, demi bayar sekolah Budi. Pak Karyo kerja jadi kuli bangunan.
Pulang sore, badan penuh semen, tapi selalu bawa jajan buat Budi. Kerupuk, permen karet, kadang es lilin. Budi tumbuh cerdas, tapi mereka miskin. Surtini ingat saat Budi ujian masuk sekolah menengah pertama, dia gadaikan gelang emas warisan ibunya, satu-satunya perhiasan yang dia punya, buat beli buku pelajaran sama sepatu baru. Budi lulus, ranking 3, Surtini nangis bahagia. Pak Karyo peluk Surtini erat, anakmu hebat, Tin. Anak kita, baik, mereka miskin, tapi bahagia. Sekolah menengah atas, Budi makin pinter, guru-guru sayang sama dia. Dapat beasiswa, Surtini lega, karena nggak perlu jual apa-apa lagi. Tapi Pak Karyo mulai sakit, batuk terus. Badannya kurus, tetap kerja, tapi tenaganya udah nggak kuat. Suatu hari, Pak Karyo jatuh dari tangga proyek. Tulang rusuk retak, dirawat seminggu di puskesmas. Budi saat itu kelas 3 sekolah menengah atas. Dia bilang, "Ma, aku nggak usah kuliah. Aku kerja aja, biar bisa bantu." Surtini pegang pundak Budi. "Jangan, kamu kuliah. Mama yang usaha, Bapak juga bakal sembuh." Pak Karyo memang sembuh, tapi nggak lama. Setahun setelah Budi lulus sekolah menengah atas, Pak Karyo meninggal. Serangan jantungnya mendadak. Pagi-pagi dia duduk di teras, peluk dada, bilang sesak. Surtini panik, panggil tetangga, dibawa ke puskesmas. Tapi terlambat, Pak Karyo meninggal di perjalanan. Surtini merasa dunia runtuh, tapi dia nggak boleh lemah. Budi baru lulus sekolah menengah atas, dapat beasiswa kuliah di kota. Dia harus berangkat. Surtini jual tanah warisan Pak Karyo, tanah kecil di pinggir desa, buat ongkos Budi. Budi berangkat dengan tas lusuh, mata berkaca-kaca. "Ma, aku janji bakal sukses. Nanti Mama nggak usah kerja lagi." Surtini senyum, "Iya, Mama tunggu." Dan Surtini menunggu, sendirian. Budi kuliah 4 tahun. Surtini kerja serabutan terus. Jadi buruh cuci, jaga warung tetangga, jual gorengan di depan sekolah. Uang pas-pasan, tapi cukup buat makan sehari-hari dan kiriman sesekali ke Budi. Budi jarang pulang, setahun sekali, pas lebaran. Itu pun cuma 3 hari, langsung balik lagi. Surtini ngerti, Budi sibuk, kuliah sambil kerja part-time. Dia nggak mau ngerepotin, tapi Surtini tetap kangen. Dia sering duduk di teras, bayangin Budi pulang. Senyum lebar, cerita banyak halaman. Tapi itu cuma bayangan. Budi lulus cum laude. Dapat kerja di perusahaan besar, gaji lumayan. Dia mulai kirim uang ke Surtini tiap bulan. Tidak banyak, tapi cukup. Surtini senang. Bukan karena uangnya, tapi karena itu tanda Budi ingat. Surtini berhenti kerja. Dia sudah tua. Lututnya sakit, tangannya gemetar. Dia cuma di rumah, rawat tanaman, pelihara ayam, tunggu Budi pulang. Tapi Budi makin jarang pulang, 2 tahun sekali. Lalu 3 tahun, lalu 5 tahun. Terakhir kali Budi pulang, dia bawa pacar. Perempuan kota, cantik, rapi, wangi parfum mahal. Surtini masak ayam kampung, sayur asem, sambal terasi. Pacar Budi cuma makan dikit, senyum sopan, tapi kelihatan dak suka. Budi bilang, "Ma, nanti kami nikah. Tapi di kota aja, sederhana." Surtini ngangguk, "Iya, yang penting kamu bahagia." Mereka nikah, Surtini nggak diundang. Budi bilang acaranya kecil-kecilan, cuma teman kantor. Surtini terima aja, meskipun sakit. Setahun setelah nikah, Budi punya anak. Laki-laki, namanya Rafli. Surtini tahu dari foto yang dikirim Budi lewat pesan singkat. Dia nangis lihat foto itu, cucunya. Tapi dia nggak pernah lihat langsung. Budi bilang, "Nanti kalau Rafli ada gedean,
Kami ke sana, Ma. Tapi nanti itu nggak pernah datang. Rafai Gedean, umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Surtini cuma lihat dari foto. Dia pengen banget gendong, pengen peluk, pengen cium, tapi nggak kesampaian. Surtini mulai sakit, lututnya bengkak, susah jalan, tangannya sering gemetar. Matanya kabur, dia ke puskesmas, dokter bilang asam urat, darah tinggi, mata katarak. Dikasih obat, tapi obatnya mahal. Surtini cuma beli yang penting-penting. Dia nggak mau minta uang lebih ke Budi. Budi punya keluarga sendiri. Pasti banyak keperluan, tapi kondisinya makin parah. Suatu hari, Surtini jatuh di kamar mandi. Kepala benjol, pinggang sakit. Tetangga yang bantuin, Bu Siti, tetangga sebelah, yang antar ke puskesmas. Mbak Tini, hubungi anak, suruh pulang. Ibu butuh dijagain. Surtini gelen. Ndak usah, Budi sibuk. Sibuk gimana pun, ini ibunya sakit. Tapi Surtini tetap nggak mau ngerepotin. Bu Siti yang akhirnya telepon Budi. Budi datang 2 minggu kemudian, cuma sehari. Dia lihat kondisi rumah, lihat kondisi ibunya. Ma, ibu nggak bisa sendirian lagi. Bahaya. Surtini diam, ibu tinggal sama aku aja. Surtini senyum lega. Iya, Budi. Ibu ikuti. Tapi seminggu kemudian, Budi telepon lagi. Nah, Pak, ibu nggak bisa tinggal di rumah kami. Istri nggak setuju, katanya rumah sempit. Rafai masih kecil, butuh perhatian. Surtini merasa ditampar. Terus ibu gimana? Ibu ke panti jompo aja, ada yang bagus. Ibu diurus di sana, tenang, aman. Budi, ibu ndak mau ke panti. Ma, ini demi kebaikan ibu juga. Kebaikan, kata itu terasa seperti pengkhianatan. Dan sekarang, Surtini ada di sini, sudah 2 bulan lebih. Budi tidak pernah datang, cuma transfer uang buat bayar biaya panti. Surtini duduk di kamarnya, menatap foto keluarga. Foto itu sudah mulai pudar. Wajah Pak Karyo tersenyum dari balik kaca retak. Wajah Budi muda, penuh harapan. Surtini merasa hidupnya seperti foto itu. Pudar, retak, tapi masih dia pegang. Suatu pagi, petugas panti, Bu Dwi, masuk kamarnya. Ibu Surtini, ada yang mau ketemu. Jantung Surtini berdegup kencang. Budi? Dia bergegas keluar. Jalannya pelan, lututnya sakit. Tapi dia semangat. Tapi yang datang bukan Budi. Seorang perempuan muda, rapi, bawa tas kerja. Selamat pagi, Bu Surtini. Saya dari kantor notaris. Ada yang perlu ditandatangani. Surtini bingung. Apa? Perempuan itu keluarkan berkas. Ini surat pelepasan hak waris, Bapak Budi minta ibu tanda tangan. Biar nggak ribet nanti kalau ada apa-apa. Surtini menatap kertas itu. Dia nggak ngerti isinya. Tapi dia ngerti artinya, Budi nggak mau dia punya hak apa-apa lagi. Ibu tinggal tanda tangan di sini. Surtini pegang pulpen, tangannya gemetar. Dia tanda tangan, tanpa baca, tanpa nanya. Karena sudah capek, perempuan itu tersenyum. Terima kasih, Bu, semoga sehat selalu. Lalu pergi. Surtini duduk sendirian di teras. Angin sorloat, dingin. Malam itu, Surtini ndak makan. Perawat datang bawa nasi, tapi dia tolak. Ibu sakit. Enggak, cuma ndak nafsu. Perawat khawatir, tapi ndak maksa. Surtini berbaring di kasur, menatap langit-langit. Dia ingat doa yang sering dia baca dulu. Doa supaya Budi sehat, sukses, bahagia. Sekarang Budi memang sukses, tapi entah kenapa, Surtini merasa doanya salah. Harusnya dia doain Budi jadi anak yang berbakti.
Bukan yang sukses tapi lupa. Esok harinya, Mbah Tumini jatuh sakit. Dia dibawa ke rumah sakit, stroke ringan. Anaknya dari Malaysia terbang pulang. Datang ke panti, nangis-nangis minta maaf. Maafin aku, Mak. Aku sibuk kerja. Aku nggak tahu Mak sakit. Mbah Tumini cuma senyum lemah. Pegang tangan anaknya, Surtini lihat dari jauh. Dia nggak iri, dia cuma sedih. Sedih karena tahu, dia nggak akan dapat momen itu. Budi nggak akan datang nangis minta maaf. Karena Budi nggak merasa salah. Bulan ketiga di panti, Surtini mulai lupa hari. Senin, Rabu, Minggu, sama aja. Nggak ada yang ditunggu, nggak ada yang dirindukan. Dia cuma menjalani, bangun, makan. Duduk, tidur, begitu terus. Suatu sore, ada anak kecil nyasar masuk panti. Laki-laki, umur sekitar 5 tahun. Mukanya mirip Rafli, cucu Surtini yang gak pernah dia lihat langsung. Anak itu lari-lari di teras, kejar kupu-kupu. Surtini tersenyum, dia ingat Budi kecil. Dulu juga suka lari-lari kayak gitu, kakinya kotor tanah. Baju dekil, tapi senyumnya lebar. Anak itu tiba-tiba jatuh, lututnya lecet. Dia nangis, Surtini refleks berdiri, jalan pelan ke arah anak itu. Adik jatuh, sini, nenek bantuin. Anak itu lihat Surtini, masih terisak. Surtini keluarkan sapu tangan dari kantong, lap lutut anak itu pelan. Nggak apa-apa, cuma lecet dikit, tar juga sembuh. Anak itu berhenti nangis, lihat Surtini. Nenek siapa? Surtini tersenyum. Nenek tinggal di sini. Sendiri? Surtini ngangguk. Anak nenek kemana? Surtini terdiam, jauh. Kenapa nggak ikut? Karena nenek sudah tua. Anak itu mikir sebentar, tapi nenek baik. Masa ditinggal sendiri? Surtini hampir nangis. Tapi dia tahan. Dia peluk anak itu sebentar. Udah sana, main lagi. Hati-hati ya. Anak itu lari lagi. Surtini duduk di kursi teras. Matanya berkaca-kaca, pelukan tadi terasa seperti pelukan terakhir yang mungkin dia dapat. Malam itu, Surtini mimpi. Dia mimpi pulang ke rumah lama. Rumah yang sudah dijual Budi. Tapi di mimpi itu, rumah masih utuh. Pak Karyo duduk di teras, ngerokok. Budi kecil lari-lari kejar ayam. Surtini masak di dapur. Bahagia, sederhana, hangat. Tapi dia terbangun dan sadar itu cuma mimpi. Dia menangis dalam gelap, pelan, sampai tertidur lagi. Minggu kelima, Surtini mulai jarang keluar kamar. Dia lebih sering tidur, perawat khawatir. Ibu Tini, kok jarang makan, nggak enak badan. Sakit apa? Nggak tahu, cuma capek. Perawat lapor ke Bu Dwi. Bu Dwi telepon Budi. Tapi nomornya nggak aktif, diganti. Tanpa bilang ke panti, Bu Dwi coba hubungi nomor alternatif yang ada di berkas. Akhirnya tersambung. Halo, Pak Budi? Iya, ada apa? Ini dari Panti Werda Sejahtera. Ibu Surtini kondisinya menurun, jarang makan. Sepertinya butuh perhatian keluarga. Hening sebentar. Oh, ya udah, nanti saya usahakan ke sana. Kapan, Pak? Soalnya kondisi ibu. Nanti saya kabarin lagi. Klik. Bu Dwi menatap telepon. Dia sudah biasa dengan respon seperti ini. Tapi tetap sedih setiap kali dengar. Surtini nggak tahu soal telepon itu. Dia cuma tahu Budi nggak datang. Lagi, dia mulai berpikir, mungkin Budi lupa. Atau mungkin Budi sengaja lupa. Karena mengingat Surtini berarti mengingat masa lalu yang gak enak. Kemiskinan, kesusahan, beban. Dan Budi sekarang punya kehidupan baru. Kehidupan yang gak ada tempat buat Surtini. Suatu malam, Mbah Karso meninggal. Serangan jantung,
Tiba-tiba, penghuni panti berkumpul di kamarnya. Jenazahnya dibawa ke rumah duka kecil di belakang panti. Anaknya datang keesokan harinya, datang cuma buat ngurus pemakaman. Nggak nangis, nggak nyesal, cuma ngurus administrasi. Lalu pergi. Surtini ikut melayat. Dia lihat wajah Mbah Karso yang sudah kaku. Wajah yang kemarin sore masih ngobrol, ketawa, ngerokok sembunyi-sembunyi. Sekarang diam, dingin. Surtini berpikir, apa nanti dia juga akan seperti ini, meninggal sendirian. Dikuburkan tanpa tangisan keluarga. Cuma diurus petugas. Setelah pemakaman Mbah Karso, suasana panti jadi lebih sunyi. Penghuni lain jadi lebih pendiam. Mereka tahu, giliran mereka tinggal tunggu waktu. Surtini jadi lebih sering berdoa. Dia berdoa supaya Budi bahagia. Dia berdoa supaya Rafli tumbuh jadi anak baik. Dia berdoa supaya dia diberi kekuatan sampai akhir. Tapi dia nggak berdoa supaya Budi datang. Karena dia sudah nggak percaya doa itu akan dikabulkan. Bulan ke-6, Surtini sakit demam, badannya panas, lemas, perawat bawa ke puskesmas. Ternyata tipes, harus dirawat. Surtini dirawat di puskesmas seminggu. Bu Dwi coba hubungi Budi lagi. Kali ini tersambung. Pak Budi, Ibu Surtini dirawat, tipes. Mohon bisa datang. Wah, saya lagi di luar kota. Proyek penting, gak bisa ninggalin. Tapi Pak, ini ibu kandung Bapak. Saya tahu, tapi saya benar-benar gak bisa. Nanti saya transfer biaya rumah sakit. Tolong diurusin. Baik, Pak Kang. Bu Dewi menutup telepon dengan perasaan hampa. Dia lihat Surtini terbaring lemah di ranjang puskesmas. Sendirian, tanpa keluarga, Surtini sembuh setelah 10 hari. Tapi badannya makin kurus, matanya makin sayu. Dia seperti kehilangan cahaya. Dia kembali ke panti. Rutinitasnya sama, tapi sekarang lebih lambat. Lebih berat, seperti sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Suatu sore, Surtini duduk di teras. Ada keluarga datang jenguk salah satu penghuni. Keluarga besar, anak, cucu, cicit. Rame, bawa makanan, bawa kue, bawa tawa. Surtini lihat dari kejauhan. Dia tersenyum tipis. Senang melihat orang lain bahagia, meskipun dia nggak punya itu. Malam itu, Surtini nulis surat. Surat untuk Budi. Dia tulis pakai pulpen di kertas lusuh. Tulisannya gemetar, matanya kabur. Tapi dia tetap nulis, Budi, ibu nggak tahu ini surat terakhir atau bukan. Tapi ibu pengen nulis, ibu nggak marah sama kamu. Ibu ngerti kamu sibuk, ibu ngerti kamu punya keluarga sendiri. Ibu cuma pengen bilang ibu sayang kamu. Dari kamu masih di perut, sampai sekarang. Ibu nggak nyesel ngasih segalanya buat kamu. Ibu cuma sedih, karena ibu nggak bisa lihat Rafli tumbuh. Nggak bisa gendong dia, nggak bisa peluk kamu lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Ibu doain kamu selalu sehat, sukses, dan jadi bapak yang baik buat Rafli. Jangan kayak ibu, jangan sampai Rafli ngerasa ditinggal. Ibu sayang kamu, Budi, selalu. Mamamu. Surtini lipat surat itu, masukkan amplop, tulis alamat Budi yang masih dia hafal. Tapi dia nggak kirim, dia simpan di laci meja kecil. Takut Budi nggak baca, atau lebih takut lagi dibaca, tapi nggak peduli. Suatu pagi, petugas panti dapat telepon dari rumah sakit, Budi kecelakaan, mobil nabrak truk di tol. Kondisi kritis. Bu Dewi dengar kabar itu, langsung ke kamar Surtini, ketuk pintu pelan, Ibu Tini, ada yang perlu saya sampaikan. Surtini bangun dari tidur, ada apa? Bu Dewi ragu, tapi akhirnya bilang, Pak Budi, kecelakaan. Surtini terdiam, wajahnya pucat. Gimana? Kondisinya kritis, dirawat di rumah sakit Husada.
Surtini langsung berdiri, "Ibu mau ke sana. Tapi ibu, tolong antrin ibu." Bu Dwi nggak bisa nolak, dia bantu Surtini ganti baju, naik mobil panti, berangkat ke rumah sakit. Perjalanan terasa panjang, Surtini duduk di kursi belakang, angannya gemetar, dadanya sesat. Dia nggak berdoa, dia cuma diam, takut kehilangan Budi. Meskipun Budi sudah lama kehilangan dia. Sampai di rumah sakit, Surtini hampir jatuh, kakinya lemas, Bu Dwi pegang tangannya, bantu jalan. Mereka ke ruang ICU. Di depan ruangan, ada istri Budi, perempuan yang dulu dibawa Budi waktu pulang. Wajahnya sembab, matanya merah. Surtini datang mendekat. "Budi gimana?" Istri Budi lihat Surtini, sebentar dia diam, lalu bilang pelan, "Kritis, dokter bilang, peluangnya kecil." Surtini merasa dunia berputar. Dia pegang dinding buat jaga keseimbangan. "Ibu mau lihat." Istri Budi ragu, tapi akhirnya ngangguk. Surtini masuk ICU, Budi terbaring di ranjang. Selang di mana-mana, napas dibantu mesin. Wajahnya pucat, mata tertutup. Surtini berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Dia sampai di samping ranjang. Pegang tangan Budi, tangan yang dulu kecil, sekarang besar. Api dingin. Surtini duduk di kursi samping ranjang. Dia pegang tangan Budi erat. "Budi, ini mama." Nggak ada jawaban, cuma suara mesin. "Beb, beb, beb, mama di sini." Surtini mulai nangis, pelan, air matanya jatuh ke tangan Budi. "Mama nggak marah sama kamu, mama sayang kamu." Suara mesin terus berbunyi, monoton, dingin. "Kamu harus bangun, Rafli masih kecil, dia butuh kamu." Surtini terisak, "Mama udah tua, mama nggak apa-apa ditinggal, tapi Rafli, dia masih butuh bapaknya." Dia peluk tangan Budi, kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. "Maafin mama kalau mama nggak bisa jadi ibu yang baik." Suaranya parau, "Maafin mama." Berjam-jam Surtini duduk di sana, nggak makan, nggak minum, cuma pegang tangan Budi. Sampai sore, dokter masuk, periksa Budi, lalu keluar, panggil keluarga. Surtini ikut keluar. Dokter bicara pelan, "Kondisi pasien tidak membaik, kami sudah maksimal, tapi keluarga harus bersiap." Istri Budi nangis keras, Surtini cuma diam, matanya kosong. Malam itu, Surtini duduk di kursi tunggu. Nggak tidur, nggak istirahat, cuma duduk. Menatap pintu ICU, menunggu keajaiban. Atau menunggu akhir. Pagi hari, jam 5 subuh, mesin di dalam ICU berbunyi panjang. Perawat berlarian masuk, dokter dipanggil. Tapi semua terlambat, Budi meninggal. Istri Budi jatuh terduduk, nangis histeris. Keluarga istri Budi yang datang ikut nangis. Surtini berdiri di depan pintu ICU, diam, nggak nangis, nggak berteriak, cuma diam. Seperti jiwanya ikut mati. Jenazah Budi dibawa ke rumah duka, dimandikan, dikafani. Surtini duduk di samping peti, menatap wajah Budi yang sudah tenang, wajah yang dulu dia lahirkan dengan sakit luar biasa, wajah yang dulu dia peluk erat tiap malam. Wajah yang dulu tersenyum lebar tiap kali dia pulang sekolah. Sekarang wajah itu diam, dingin, nggak akan tersenyum lagi. Pemakaman dilakukan siang itu juga, ramai. Banyak teman kantor Budi, banyak relasi bisnis. Tapi semuanya asing buat Surtini. Dia cuma duduk di belakang, sendirian, pakai baju lusuh, nggak ada yang nyapa. Nggak ada yang perhatiin, dia cuma nenek tua yang nggak ada artinya di mata mereka. Budi dikuburkan di pemakaman umum, Surtini ikut sampai liang kubur. Dia lihat peti diturunkan, lihat tanah mulai ditimbun. Setiap gumpalan tanah yang jatuh terasa seperti menghantam dadanya. Tapi dia nggak nangis, dia sudah nggak punya air mata lagi. Setelah pemakaman, istri Budi pamit pulang. Rafli digendong neneknya, ibu dari istri Budi. Surtini cuma lihat dari jauh, cucu yang nggak pernah dia gendong. Sekarang nggak akan pernah kenal dia. Istri Budi lewat di depan Surtini. Sebentar mereka bertatapan, tapi nggak ada kata. Istri Budi jalan terus. Surtini berdiri sendirian di pemakaman.
Kuburan Budi masih segar, tanah masih basah, karangan bunga berjejer, tapi besok, orang-orang akan lupa, kuburan ini cuma jadi satu dari ribuan kuburan lain. Bu Dwi datang menghampiri, "Ibu, ayo pulang." Surtini ngangguk pelan, mereka naik mobil. Kembali ke panti, sesampainya di panti, Surtini langsung masuk kamar. Dia duduk di pinggir kasur, menatap foto keluarga di meja, foto yang sekarang cuma jadi kenangan. Pak Karyo sudah meninggal, Budi sudah meninggal, tinggal dia, sendirian. Dia ingat surat yang dia tulis, surat yang gak pernah dikirim. Dia buka laci, keluarkan surat itu, baca lagi, kata-kata yang dia tulis dengan penuh harap, tapi sekarang cuma jadi serpihan kesedihan. Surtini robek surat itu pelan, satu lembar, dua lembar, sampai jadi potongan-potongan kecil. Lalu dia biarkan jatuh ke lantai, seperti serpihan hidupnya. Malam itu, Surtini berbaring di kasur, menatap langit-langit, ndak tidur, cuma berbaring. Dia berpikir, hidup itu aneh, dia kasih segalanya. Tapi dapat apa? Kesepian, penyesalan, dan sekarang, kehilangan. Tapi di tengah semua itu, ada satu halaman yang dia pegang, dia sudah jadi ibu. Ibu yang mencintai anaknya sampai akhir. Meskipun cintanya nggak pernah dibalas dengan cara yang sama. Meskipun pengorbanannya nggak pernah dihargai, dia tetap mencintai, sampai napas terakhir. Surtini menutup mata, kali ini, dia tidur. Tidur dengan hati yang berat, tapi juga dengan hati yang sudah pasrah. Pasrah pada takdir, pasrah pada pilihan Budi, pasrah pada hidupnya yang tersisa. Di luar jendela, hujan mulai turun, rintik-rintik pelan, membasahi tanah, membasahi kuburan Budi yang baru, membasahi panti jompo tempat Surtini tinggal, dan dalam hujan itu, ada kesedihan yang gak akan pernah hilang. Kesedihan seorang ibu yang mencintai terlalu dalam, di dunia yang terlalu sibuk untuk peduli.